Halaman ke-135. Laula zuhuruhu bil mukawwanati ma waqa'a 'alaiha wujudu ibsarin walau zaharat sifatuhu id mahallat mukawwanatuhu. Artinya, laula zuhuruhu fil mukawwanati, jika Allah tidak nampak pada alam semesta itu, ma waqa'a 'alaiha, pasti tidak ada 'alaiha, di atas alam semesta ini, wujudu absorin, ada yang bisa dilihat, walau zoharot, dan apabila nampak, sifatuhu, sifat Allah, id mahallat, maka akan hancur lebur, mukawwanatuhu, alam semesta ini. Ini malam ini materinya luar biasa. Nggak boleh meleng nih. Ini masalahnya kalau nggak menggunakan akal pikiran hadir nggak akan bisa paham ini. Jadi ini judulnya, kita itu pengen melihat Allah, pengen ketemu Allah ini. Saya bermula di sini dulu. Allah ada. Ada itu bahasa Arabnya apa? Wujud. Makhluk, bulan, bintang, kita manusia ada. Ada bahasa Arabnya wujud. Allah wujud. Makhluk wujud, sama-sama wujud. Ada sifat wujud yang menjadi sifat Allah, ada sifat wujud yang menjadi sifat makhluk. Apakah sama wujud yang menjadi sifat Allah dengan wujud yang menjadi sifat makhluk? Nah, ini kadang kita salah menduga. Wujudnya Allah itu sama dengan wujudnya makhluk, sehingga sangkaan-sangkaan kita, praduga kita itu menghalangi kita bisa melihat Allah, terhalang oleh sangkaan-sangkaan kita, padahal bukan begitu. Kalau dulu kita ngaji tauhid di dalam tijan, Allah ada. Dalil yang menunjukkan Allah ada itu apa? Alam semesta. Kalau alam semesta ini kita, matahari, bulan, bintang, bumi, kalau alam semesta atau makhluk ini menjadi dalil itu petunjuk, dalil itu penjelasan. Kalau alam semesta ini menjadi dalil, kalau alam semesta ini menjadi penjelasan tentang adanya Allah, maka seharusnya ketika kita melihat alam ini ketemu Allah. Mestinya setiap kita melihat alam itu selalu spontan hati itu ingat kepada Allah. Tapi ini apa yang terjadi? Kalau kita melihat gunung, kita melihat orang, kita melihat bulan, kita melihat bumi, kita melihat alam, yang terlihat oleh kita apa? Ya alam aja. Allahnya mah nggak teringat oleh kita, nggak begitu spontan. Kita melihat kambing, kita melihat manusia, kita melihat alam, kita melihat gunung, itu nggak spontan kita mengingat kepada Allah. Tetapi kenyataan yang ada, setiap kita melihat gunung, yang diingat kita adalah gunung. Kita pergi ke pantai, begitu indah pantainya. Begitu pulang dari pantai, yang teringat oleh kita pantai, indahnya pantai. Allahnya mah tuh nggak keinget, padahal pantai itu alam. Alam itu adalah petunjuk tentang adanya Allah. Mestinya ketika kita melihat alam itu sampai kita bisa melihat Allah. Saya berikan perbandingan. Dalam sebuah perjalanan, ada simpang 2. Ke arah sana menunjuk, petunjuk itu arah Tangerang.
Kemudian ke arah sini penunjuk ke arah kukun atau raja kukun ya. Kalau kita mengambil arah yang ke kukun, terus kita berjalan sampai kemana kita? Ke kukun. Kenapa? Karena kita melihat mengikuti petunjuk yang menunjukkan arah ke kukun, lalu kita jalani, maka sampailah kita ke kukun. Kenapa? Karena ada petunjuk yang menunjukkan kukun itu ke situ. Lalu kita mengikuti petunjuk, setelah kita mengikuti petunjuk, kita jalani. Terus di situ dijelaskan kukun misalkan 8 kilo. Begitu kita sampai, kita jalani 8 kilo, maka kita sampai ke kukun. Alam ini dalil yang menunjukkan adanya Allah. Begitu kita melihat alam, sampai enggak kita melihat Allah? Kalau ada orang ngomelin kita, kalau ada orang ngejalimin kita, itu kan alam. Maka nyampe enggak kita itu melihat orang yang ngejalimin kita itu kepada yang membuat orang itu menzalimi kita, yaitu kepada adanya Allah. Kita enggak nyampe kepada Allah yang menciptakan orang itu menzalimi kita. Kita nyampainya berhenti kepada orang yang menzalimi kita sehingga kita marah. Kita enggak nyampe bahwa itu adalah Allah yang menciptakan, Allah yang menghendaki orang itu menzalimi kita. Kalau kita sampai ke situ, kita tidak akan marah. Kenapa? Kalau kita marah berarti kita enggak setuju dengan kehendak Allah. Berarti kita enggak setuju dengan ciptaan Allah. Kalau kita marah, kalau kita bisa tembus melihat itu adalah af'al Allah, itu adalah perbuatan Allah, itu adalah kehendak Allah, maka kita tidak akan marah. Walaupun orang itu jelas-jelas menyakiti, menzalimi kita. Kenapa kita nggak bisa sampai ke situ? Persoalannya karena kita nggak berpikir. Kenapa kita nggak berpikir? Karena kolbu kita sudah terpenuhi dengan pikiran-pikiran dunia, sehingga tidak ada ruang sedikit pun di kolbu kita ini untuk berpikir tentang adanya Allah. Maksudnya begini, Allah itu ada, makhluk itu ada. Adanya Allah itu ada di level hakikat. Sedangkan adanya makhluk itu bukan di level hakikat. Adanya di level zahir, di level aridiyah. Sehingga adanya makhluk ini nggak bisa menghalangi adanya Allah. Allah itu ada sebelum alam semesta ini Allah ciptakan. Tidak ada suatu pun yang ada bersama-sama dengan Allah. Allah sendiri, tidak ada yang lain. Dari dulu sampai sekarang dan bahkan nanti, adanya Allah itu tidak ada sesuatu pun yang menyertai adanya Allah. Maksudnya begini, Allah adanya itu hakiki, asli. Adanya hakiki itu adalah ada dengan sendirinya, dan adanya Allah itu tidak berawal dan tidak ada. Itu ada hakiki. Kalau makhluk ini ada sekarang nih kan, kita ada. Awalnya apakah kita memang ini ada dengan sendirinya? Ada dari dulu? Atau memang awalnya nggak ada kemudian diadakan? Kita ini awalnya nggak ada kemudian diadakan. Adanya kita ini bukan di level hakikat, bukan di kelas level adanya Allah. Sehingga kita ini yang ada berawal dari tidak ada, itu hakikatnya tidak ada. Artinya di wilayah hakikat kita mah nggak ada. Kita adanya di wilayah zahir, di wilayah zahir. Kalau di perjalanan alam nih, ada empat alam. Yang paling tinggi ada yang disebut dengan alam lahut, alam ketuhanan. Nggak ada yang bisa masuk ke situ, ke alam lahut.
turun dari alam lahut ke alam jabarut, alam gaib juga. Kemudian turun yang kedua ke alam malakut, yang terakhir ke alam lahut. Alam lahut itu alam zohir yang bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasakan. Sekarang kita adanya kita ini bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasakan. Jadi adanya kita ini berada di alam nasut. Sedangkan adanya Allah di mana? Di alam lahut. Beda. Satu nasut, malakut, jabarut, lahut. Jadi nggak bisa disamakan adanya Allah dengan adanya makhluk. Adanya Allah itu ada di alam hakikat, artinya adanya itu hakiki. Sedangkan adanya kita aridi. Sehingga adanya makhluk ini nggak bisa menghalangi adanya Allah. Nah, di sini laula zuhuruhu, kalaulah Allah tidak nampak fil mukawwanati, pada alam. Allah tidak nampak pada alam apanya? Sifatnya. Laula zuhuruhu fil mukawwanat, kalaulah sifat Allah itu tidak nampak pada alam. Pada alam semesta ini sifat-sifat Allah tajalli di situ semua. Sifat Allah yang ada di dalam sifat 20 maupun sifat-sifat Allah yang ada di dalam Asmaul Husna itu ada bertajalli, nampak pada alam semesta ini. Laula zuhuruhu fil mukawwanat, andai kata sifat Allah itu tidak nampak, tidak bertajalli pada alam semesta ini, ma waqa'a 'alaiha, maka tidak ada yang bisa dilihat dan tidak ada sesuatu apapun. Ini kata kuncinya, ditulis kalau perlu ditulis. Jika sifat Allah itu tidak terlihat pada alam semesta melalui tafakkur, maka di alam semesta ini ma waqa'a 'alaiha, tidak ada wujudu ibsorin, sesuatu yang bisa dilihat. Saya bisa melihat Habib, saya bisa melihat Bapak semua. Di antara kita semua ini bisa saling melihat. Kita sekarang bisa saling melihat. Bisa melihat Bapak Jaya ada, Ongki ada, Zarkasi ada semua ada. Dan kita bisa melihat. Kenapa ini ada? Kenapa ini terlihat? Kenapa? Karena ada tajalli sifat Allah pada kita semua ini. Contohnya, pada Ongki itu Allah bertajalli dengan sifat Az-Zahir. Pan di dalam Asmaul Husna itu ada nama Allah Az-Zahir. Az-Zahir itu artinya apa? Yang nampak. Allah bertajalli dengan sifat zahir pada diri Ongki, sehingga Ongki nampak. Kita punya mata, kita bisa melihat. Kenapa kita bisa melihat? Kenapa pada mata ini Allah bertajalli pada setiap mata manusia sifat basiroh, sehingga mata ini bisa melihat. Dengan adanya sifat Allah yang ada pada alam, pada Ongki, pada mata kita semua, sehingga kita bisa melihat, dan apa yang ada ini ada. Tetapi kalau sifat Allah ini Allah cabut, pada Pak Jaya sifat zahir Allah cabut, maka Pak Jaya itu nggak akan kelihatan, nggak ada. Kenapa? Karena sifat zahir Allah yang tadinya bertajalli di dalam diri kita nggak ada, Allah cabut, maka Pak Jaya itu nggak ada. Adanya Pak Jaya, adanya kita semua ini karena ada apa? Karena bertajallinya Allah dengan sifat zahir. Kalau Allah mencabut sifat basir pada mata kita, apakah mata kita bisa melihat? Nggak bisa. Kalau tidak ada sifat Allah pada alam, pada kita semua,
maka alam itu nggak ada. Maka kita nggak bisa melihat, nggak ada yang bisa dilihat. Maka disebutkan laula zuhuruhu fil mukawwanat. Andai kata sifat Allah itu tidak nampak, tidak kelihatan, tidak tersaksikan oleh kita fil mukawwanat pada alam semesta ini, disaksikan dapat dilihatnya itu melalui tafakur, bukan dapat dilihat dengan sendirinya langsung kelihatan sifat Allah, melalui tafakur. Sebab alam ini nggak kuat kalau sifat Allah nampak langsung tanpa tafakur, langsung kelihatan. Alam ini nggak kuat untuk menerima sifat Allah. Tafakur itu berpikir. Berpikir itu adalah menemukan jawaban. Kita punya masalah, lalu kita berupaya untuk menemukan jawaban masalah itu. Bagaimana jalan keluarnya? Ketika kita ngahulang, merenung, itu kita lagi berpikir. Apa yang kita lakukan? Kita berupaya untuk menemukan jawaban dari masalah yang kita hadapi. Kita berpikir. Kalau sekarang saya tanya, Ongki, 1/4 kali 2 kali 12 dibagi 7 berapa? Ketika Ongki ngahulang, itu lagi menemukan jawaban. Mikir itu, ya kan? Pak Jaya, kalau saya tanya kayak tadi, kira-kira ngahulang Pak Jaya itu berjalan pikirannya itu. Ketika kita berpikir itu dalam rangka apa? Mencari jawaban. Jadi berpikir atau tafakur itu adalah mencari jawaban. Bagaimana supaya kita bisa bertafakur? Maka susunlah, sampaikanlah pertanyaan-pertanyaan kepada diri kita supaya akal pikiran kita ini berupaya terus mencari jawaban sampai ketemu Allahnya itu. Setiap alam yang kita lihat, kalau otak ini nggak berjalan bertafakur, maka apa yang kita lihat tidak jauh daripada itu. Ibarat tadi, ini jalan ke Kukun. Begitu kita sampai jalan ke Kukun, kita nggak berangkat. Nyampe nggak? Walaupun kita berada di arah Kukun, tapi kita nggak berangkat. Nyampe nggak ke Kukun? Nggak nyampe. Itu kayak tadi. Begitu kita melihat alam, alam itu sebagai dalil yang menunjukkan adanya Allah, kita nggak berpikir, artinya kita tuh nggak berangkat. Kita berada di jalan arah Kukun, tapi kita nggak berangkat, nggak akan nyampe ke Kukun. Logikanya begitu. Alam ini sebagai tanda adanya Allah. Begitu kita melihat alam, kita nggak berangkat terus, ya nggak akan sampai kepada Allah. Artinya apa? Karena kita nggak berpikir, nggak bertafakur. Nah, sekarang bagaimana kita bertafakur? Karena tadi itu berpikir itu adalah menemukan jawaban, maka ajukan pertanyaan terus sampai ketemu Allah. Sampai ketemu apa yang menjadi petunjuk pada alam itu. Contoh, tadi apa? Melihat pohon. Ongki itu hatinya mengajukan pertanyaan. Pohon itu ada? Iya, ada. Benar ada. Apakah adanya pohon itu ada dengan sendirinya? Jawabannya tidak. Kalau pohon itu tidak ada dengan sendirinya, berarti pohon itu ada yang mengadakan. Berarti pohon itu diciptakan. Siapa yang menciptakan? Orang Amerika atau robot atau siapa yang menciptakan pohon itu? Allah. Berarti Allah itu ada, ketemu satu tuh sifat. Kenapa alam itu ada? Karena Allah itu ada, yang maha ada. Alam itu ada karena diadakan oleh yang maha ada. Jadi dengan kita bertafakur itu, ketemu Allah itu ada, ketemu sifat Allah itu. Kalau kita nggak bertafakur, ngelihat pohon, pohon aja yang kita lihat. Tapi kalau kita begitu melihat pohon, langsung jalan pikiran kita, ketemu Allah yang menciptakannya. Bahwa dengan adanya pohon itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Allah itu jelas.
Kenapa kita nggak pernah bisa melihat Allah melalui alam ini? Karena kita nggak jalan otak ini untuk bertafakur menemukan Allah. Kita melihat alam makhluk tidak jauh dari sebatas makhluk. Kenapa? Karena mandang pikiran kita ini nggak berpikir, nggak bertafakur. Laula zuhuruhu fil mukawwanat, andai kata sifat Allah ini tidak ada pada alam, maka ma waqa'a 'alaiha wujudu ibsari, tidak ada sesuatu yang ada dan tidak ada yang bisa dilihat kalau tidak ada sifat Allah. Sekarang sesuatu ini ada dan bisa dilihat. Kenapa? Karena di situ ada sifat Allah. Yang bisa ditemukan sifat Allah itu melalui tafakur. Kalau kita nggak bertafakur, nggak akan ketemu sifat Allah itu. Sehingga ketika kita melihat alam saja yang kita ingat. Tapi kalau kita bertafakur, begitu melihat alam langsung ingat kepada Allah. Kalau itu terus menjadi tabiat kita, setiap kita melihat alam, ke pasar orang, lihat orang, kolbu kita ingat Allah. Itu kena makhluk, itu kena ciptaan. Setiap ada ciptaan pasti ada yang mencipta. Yang mencipta Allah. Nanti mah kita nggak perlu berpikir, spontan. Begitu melihat alam, apa aja yang kita lihat, langsung kolbu kita ingat Allah. Nah, ini kita dalam upaya meningkatkan ilmu kita kepada tingkat rasa. Paham? Nah, ini yang dimaksud dengan laula zuhuruhu fil mukawwanat ma waqa'a 'alaiha wujudu ibsari. Jin ada enggak? Ada. Kenapa enggak bisa dilihat? Karena Allah bertajalli pada jin itu dengan sifat al-batin, bukan dengan sifat al-zahir. Sehingga jin itu ada tapi nggak bisa dilihat oleh kita. Kenapa? Karena Allah bertajalli pada jin itu dengan sifat al-batin. Al-batin itu apa? Maha tersembunyi, nggak kelihatan. Malaikat ada, kelihatan nggak? Kenapa nggak kelihatan? Nah, karena Allah bertajalli pada malaikat itu dengan sifat al-batin. Kalau makhluk ini ada, Allah bertajalli pada makhluk itu dengan sifat az-zahir. Sehingga kesimpulan ini lebih jelas nih. Kalau tidak ada sifat Allah pada alam semesta, maka alam ini nggak ada. Kalau ada sifat Allah pada alam semesta ini, maka alam ini ada. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan Allah setiap saat, artinya ingin ingat, selalu ingat kepada Allah setiap saat. Setiap kita melihat apapun di alam semesta ini, jalani pikiran kita itu ta'ammal. Berpikirlah, ajukan pertanyaan sehingga sampai ketemu Allah. Kalau sudah Allah ketemu, siapakah yang menciptakan alam bermacam-macam alam ini? Allah. Kalau itu Allah yang menciptakan, berarti Allah itu mampu, berarti Allah itu kuasa. Ketemulah sifat kudrat. Ketika kita merenung, oh Allah, kelihatan sifat kudrat Allah. Kalau Allah nggak kuasa atau nggak akan bisa menciptakan alam ini. Allah bisa menciptakan, kenapa? Karena ilmunya. Orang yang nggak punya ilmu nggak akan bisa berbuat sesuatu. Allah bisa menciptakan alam karena Allah al-alim, maha tahu segalanya. Di alam semesta ini, apapun yang Allah ciptakan, Allah mampu menciptakan. Dan Allah bisa membeda-bedakan manusia Indonesia. Jangankan dengan luar negeri, dengan Amerika, dengan itu. Ini orang kita sekampung aja nggak ada yang sama. Kenapa? Karena Allah itu berilmu, maha mengetahui. Oh, ini supaya nggak sama dengan ini nggak sama dengan ini. Kelihatan sama kita. Kenapa itu beda-beda? Memang Allah menghendaki. Kenapa dia kaya? Kenapa dia pintar? Kenapa dia cakep? Kenapa dia biasa-biasa aja? Karena kehendak Allah. Kelihatan Allah sifat iradah. Wujud kelihatan, kudrat kelihatan,
Iradat kelihatan. Kalau itu Allah yang menciptakan, berarti Allah hidup dong. Kalau Allahnya mati, mana mungkin bisa tercipta itu? Kelihatan sifat hayatnya. Jadi kudrat wujud, kudrat iradat, ilmu, hayat sama basor kelihatan pada makhluk ini. Kalau kita mau berpikir. Kepanggih guys, kepanggih. Itu tadi. Jadi ia mau berpikir ya, mantak ilmu tauhid eta. Kalau kita belum menguasai logika, kalau kita belum menguasai akal, kita nggak akan ketemu. Sifat wujud bagi Allah wajib. Wajibnya itu kata siapa? Menurut akal, bukan menurut syariat. Kalau menurut syariat berkaitan dengan pahala dan dosa. Kalau Allah ada, berarti Allah berpahala. Siapa yang memberi pahala kepada Allah? Oh, nggak ada. Nggak ada yang bisa memberikan pahala kepada Allah. Maka wajib di situ bukan wajib menurut syariat, tapi wajib menurut akal. Kenapa wajib menurut akal? Allah wajib wujud. Wajibnya menurut akal. Kenapa menurut akal bukan menurut syariat? Karena akal ini nggak nerima kalau Allah nggak ada. Karena akal ini nggak nerima kalau Allah nggak ada, maka adanya Allah itu wajib, kudu, harus. Allah itu wajib ada, Allah itu harus ada, Allah itu nggak boleh tidak ada, harus ada, wajib namanya. Maka di dalam belajar ilmu tauhid ini harus matang dulu. Kita memahami hukum akal. Yang kemarin saya katakan ada akal wahani, ada akal tabi'i, dan ada akal gorizi. Akal gorizi ini untuk menemukan adanya Allah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 55 itu umatnya Nabi Musa menuntut kepada Nabi Musa agar Nabi Musa memperlihatkan Tuhan yang mereka diajak untuk menyembah Tuhan itu. Wa idh qultum ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan percaya kepada engkau. Kami tidak akan menerima apa ya Tuhan yang kau sembah hatta narallaha jahra, sehingga kami bisa melihat Allah yang kamu sembah dengan jelas. Ba'akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Mereka itu enggak kuat. Sehingga Nabi Musa itu berdoa kepada Allah, ya Rob, umatku itu minta agar engkau menampakkan diri supaya mereka bisa melihat. Ya Rob, hari ini tolong perlihatkan engkau kepadaku. Itu permintaan Nabi Musa kepada Allah, karena Nabi Musa dituntut oleh umatnya. Qala, Allah menjawab, lantaroni, kamu nggak akan bisa melihat saya. Lantaroni, kamu nggak akan bisa melihat saya. Tapi kalau engkau akan melihat saya, walakin unzur ilal jabal, palingkanlah, kamu jangan ingin melihat saya, tapi tolong palingkan pandangan matamu ke bukit itu. Aku nanti akan bertajalli di sana. Lalu Nabi Musa itu mengarahkan mukanya, pandangannya kepada gunung itu. Lalu Allah bertajalli di gunung itu, menampakkan sifatnya yang tanpa harus berpikir. Kalau tadi kan kita itu bisa menemukan sifat Allah pada alam itu dengan melalui tafakur. Ini diminta Allah itu memperlihatkan dirinya, memperlihatkan sifatnya langsung tanpa harus melalui tafakur. Kelihatan Allah itu, mintanya begitu. Oke, kata Allah itu. Tapi coba tolong palingkan. Saya akan menampakkan diri saya melalui gunung yang besar itu. Itu gunung paling besar itu. Gunung yang kokoh, besar, terbesar di Mesir itu namanya Gunung Jababiro. Kokoh. Allah akan menampakkan sifat Allah yang bisa dilihat tanpa tafakur, langsung. Lalu Allah pancarkan nur ilahi. Allah memancarkan nurnya kepada gunung itu sebesar lubang jarum. Sangat kecil, sangat kecil. Apa yang terjadi?
Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Allah itu memancarkan sinarnya yang sangat sedikit, ja'alahu dakkan, maka gunung itu berantakan. Gunung itu berantakan, wa kharra Musa, dan Musa terjungkel so'ikon dan pingsan. Allah belum bertajalli, itu baru sedikit sekali Allah memancarkan nurnya kepada gunung itu. Kalau gunung itu faidza istaqarra makanahu, kalau gunung itu kuat menerima nur saya, kata Allah, maka fasawfa taroni, engkau akan melihat aku. Tetapi kalau gunung itu enggak tahan, enggak kuat menerima pancaran nur aku, walaupun hanya sebesar lubang jarum, ternyata gunung itu enggak kuat, hancur gunung itu. Hancur gunung itu menjadi 6. Terbang dari Mesir. 3 bagian jatuh di Mekah, 3 bagian jatuh di Madinah. Di Mekah menjadi Jabal Sabil, menjadi Jabal Sur, menjadi Jabal Nur. Jadi gunung atau Jabal Nur, Jabal Sur, Jabal Sabil itu adalah pecahan gunung Jababiro ketika Allah itu memancarkan nur ilahi di Mesir. Kemudian pecahan gunung Jababiro yang dari Mesir itu terbang hancur, yang jatuh di Madinah. 3 belahan di Madinah menjadi gunung Uhud, gunung Warqon, dan gunung Robwah. Kira-kira demikian, sudah jelas. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Kemudian hikmah yang ke-136, wallahu a'lam bishawab.